Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sernina. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi terkait sistem informasi manajemen. Yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait konsep umum sistem informasi manajemen. Sistem informasi pada era globalisasi ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengaruh perkembangan teknologi secara global. Yang kedua, percepatan kemajuan teknologi. Yang ketiga, informasi sebagai sumber daya organisasi. Dan yang terakhir, konvergensi teknologi. Yang pertama, apa itu sistem? Berdasarkan Gordon B. Davis, sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang saling tergantung. Misalnya, sistem teologi adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, berdasarkan Norman L. Enger, suatu sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris dan penjadwalan produksi. Kemudian, menurut Brach and Strater, suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau sub-sub sistem yang disatukan atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan, himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint di samping bahwasanya input, proses, output, lalu ada feedback. Apa maksud dari hal tersebut? Jadi, input itu bagaimana masukan kita, lalu kemudian diproses secara terorganisir. Setelah kita proses secara terorganisir, lalu akan menghasilkan output. Output itu berupa sebuah sistem informasi tersebut. Lalu, bagaimana peran feedback di sini? Peran feedback di sini yaitu dia adalah sebagai seseorang yang nantinya memberikan masukan dan saran, karena suatu sistem akan dikatakan sukses apabila sistem ini itu mampu menerima saran dan masukan dari orang lain. Maka selain ada input, proses, dan kemudian output, kita juga memerlukan yang namanya itu feedback atau timbal balik. Kemudian yang selanjutnya yaitu data dan informasi. Apa itu data dan informasi? Data adalah fakta yang tercatat tentang suatu objek. Sedangkan informasi adalah semua data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai. Jadi, ketika kita menentukan atau memutuskan suatu permasalahan, itu yang kita pakai adalah suatu informasi. Karena ketika kita memakainya sebuah data, berarti itu adalah informasi mentah yang belum diproses. Nah, data ini merujuk pada fakta-fakta baik berupa angka, teks, dokumen, gambar, suara yang mewakili deskripsi sebuah variabel atau kode-kode tertentu dan semacamnya. Selanjutnya ada data dan informasi. Berikut adalah jenis-jenis data. Ada data teks, data numeris, data gambar atau image, data audio, data video, dan kriteria informasi yang baik itu ada 3. Akurat, tepat waktu, dan relevan. Kenapa begitu? Karena informasi yang akurat itu berdasarkan fakta-fakta yang telah ada di lapangan. Tepat waktu itu masih baru, atau informasi tersebut memang baru kita terima pada waktu itu juga. Relevan itu bisa dipertimbangkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Manajemen merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan manajemen itu bisa disingkat POSDCORB. Apa itu? Planning,
organizing, staffing, directing, coordinating atau controlling, dan yang terakhir, budgeting. Tujuan dari SIM adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen yang baik, yang berkaitan dengan keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Dengan demikian, SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lebih lengkapnya lagi, SIM adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya ada jenis dan kategori SIM. Di sini ada yang pertama, Business Intelligence System atau disingkat BIS. Yang kedua ada Executive Information System atau EIS. Yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM. Selanjutnya ada manfaat SIM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara akurat dan real time. Apa maksud dari manfaat yang pertama ini? Tentu kita dalam mencari atau mendapatkan informasi itu harus secara efisien dan efektif, baik secara waktunya, baik secara kerelevansianya, dan juga harus real time. Waktunya itu harus tepat. Kemudian yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terorganisir atau sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Di sini dapat kita ambil contoh, apabila kita tergabung dalam suatu sistem, maka kita tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk meminta data, contohnya dari bagian marketing. Hari ini kita akan meluncurkan sebuah penjualan. Namun, karena beberapa hal pihak marketing tidak bisa kita temui, kita bisa mendapatkan informasi itu atau data-data yang dari bagian marketing itu hanya melalui satu sistem saja. Jadi, dari bagian marketing bisa langsung kirim ke sistem kita, dan itu pun sudah langsung sampai ke kita. Atau pada saat pengiriman barang, kita tidak perlu repot-repot melakukan COD, karena dengan sistem inilah kita bisa memudahkan dalam pengiriman barang hanya sekali klik saja, begitu. Contoh SIM di sini ada beberapa, yaitu yang pertama Enterprise Resource Planning atau ERP, yang kedua Supply Chain Management atau SCM, yang ketiga Transaction Processing System atau TPS. Selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. Yang kelima Informatic Management System. Yang keenam Knowledge Work System. Yang ketujuh Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSWS. Yang kedelapan Expert System ES dan Artificial Intelligence atau AI. Yang kesembilan Executive Support System atau EES. Dan yang terakhir ada Decision Support System atau DSS. Teman-teman bisa membaca sendiri di PowerPoint saya terkait apa penjelasan dari masing-masing sistem tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Sekian presentasi ke saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.